Jadi kalau mau cerita runut dari awal, sebenarnya penyebabnya itu tuh bukan tiba-tiba aja sama om kandung gitu, tapi karena dulu awalnya aku kecilnya itu nggak sama orang tua, gitu. Oh, kamu kecilnya nggak sama orang tua? Aku kecilnya nggak sama orang tua, tapi orang tua tuh bareng, bukan dari keluarga yang broken home, tapi dari keluarga yang satu rumah tapi ribut setiap hari, sampai anaknya itu nggak mau dengerin mereka ribut lagi. Gitu. Jadi aku tuh kayak aku capek kalau di rumah. Aku lebih milih tinggal sama nenek aku. Oke, berarti gitu. kamu ikut nenek kamu. Iya. Itu umur berapa? Itu SMP kelas 1. Sampai kelas 1 akhirnya kamu memutuskan untuk tinggal sama nenek kamu? Iya, SMP kelas 1. Baru berani keluar dari rumah lah gitu ya, keluar dari SD tuh. Okay. Terus karena di rumah nenek aku juga ada om aku yang saat itu juga dia kan belum married. Jadi kamar kita sebelahan. Nah di situ tuh aku jadi sering bareng sama mamaku karena nenek aku kan sebenarnya orang yang aktif keluar ya, ada sosialisasi kayak masalah tanaman atau segala macem gitu. Dia tuh aktif kayak gitu, punya komunitasnya sendiri. Jadi rumah pun sering kosong. Yang ada cuman om aku gitu. Saat aku 1 SMP itu dia posisinya tuh udah mulai baru-baru kerja gitu. Jadi, om kamu ini umur berapa sih? Berarti om kamu dari mama atau papa? Dari mama. Oke, berarti adiknya mama? Iya, adiknya mama. Adiknya mama? Adiknya mama. Terus aku nggak tahu ya jaraknya tuh kurang lebih bisa 20-30 tahun kayaknya. Siapa? Aku sama om aku. Saat itu kamu umur berapa? Aku 12. Om aku tuh kan udah 20 sekian gitu lah. Jadi mau mendekati 30 juga tapi dia belum nikah. Jadi masih tinggal di tempat nenek aku, gitu kan ya. Nah, karena aku dari SMP itu kan udah mulai tumbuh, udah mulai perubahan fisik gitu kan. Nah, om aku tuh sering ngingetin aku kayak, jaga diri ya anak perempuan, biarpun gak ada yang ngawasin, jangan macem-macem, gini-gini gitu lah. Jadi aku nganggapnya kayak bokap yang ngasih perhatian ke anak perempuan, gitu kan. Terus pas ya udah berjalan bertahun-tahun seperti itu, menganggap hal itu sebagai hal yang normal aja, karena ya udah yang aku punya kan cuma om aku saat itu, gitu. Terus dari situ kita sering kayak bareng gitu loh. Aku pulang sekolah, dia belum berangkat kerja atau dia pas lagi libur kerja, aku juga di rumah. Kita di rumah berdua gitu. Ya, jadi kayak layaknya om sama ponakan aja iya, kan, maksud gue kan? Iya. Jadi kan aktivitas kita bareng gitu. Dia pergi, aku suka ikut karena nggak ada temen juga gitu. Terus ya udah apa-apa tuh jadi bareng gitu. Keluarga menganggap itu sebagai hal yang normal juga. Karena ya udah yang jagain memang dia gitu. Nah, tapi pas aku makin gede gitu kan. Dan menganggap kayak kedekatan kita tuh normal sampai kita sering nonton film bareng di ruang tamu sampai ketiduran. Itu kan jadi tidur bareng gitu loh di sofa tengah. Nah, kayak gitu tuh jadi sering kayak ya udah tidur sebelahan tuh jadi kita anggap kayak hal yang normal karena dari kecil udah kebiasaan gitu, nggak ada batasnya gitu. Sampai pernah satu waktu itu kayak aku tuh balik sekolah gitu ya, terus dia lagi di ruang tengah lagi nonton yang itulah. Dia lagi nonton, tapi posisi rumah nggak dikunci. Jadi kan aku pulang sekolah, ya udah aku pulang aja, main langsung lari ke kamar gitu kan. Namanya anak SMP nggak ada beban, cuman Assalamualaikum, terus langsung ngacir gitu. Ya karena kan kamar kita sebelahan. Aku nggak tahu kenapa dia nggak nonton di kamarnya. Kan bisa aja dia nonton di kamarnya, cuman memang nggak ada TV. Dulu tuh masih kayak pakai DVD gitu kan. Nah itu dia nonton DVD di tengah. Gitu. Nah terus aku pura-pura yang ya pura-pura nggak tahu aja, walaupun di sekolah kan udah diajarin kan masalah reproduksi segala macam ada tuh. Terus aku cuman yang jadi masuk kamar terus ngurung diri karena ketakutan, belum pernah ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Yang kamu lihat saat itu di TV itu apa? Ya suara mereka lagi suara lagi main, karena kan TV-nya tuh madep dalam gitu kan, madep luar. Sedangkan aku tuh pintu dari sini. Jadi pas aku masuk, pas aku sempat sekelibat nengok gitu, ada kayak gitu, kita udah pasti tahu kan kegiatan
walaupun belum pernah nonton, belum pernah ngelakuin gitu. Udah dengan kayak gitu, terus dianya selimutan kan di kasur depan itu, di sofa depan itu. Aku langsung lari ke kamar, refleks aja lari karena kayak anak kecil ketakutan gitu loh. Nah, terus di situ aku ngunci kamar. Udah nggak berani keluar. Tapi dia manggilin, "Kakak makan, kakak ayo." Jadi kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu buat dia. Sedangkan aku masih shock banget gitu. Tadi itu lihat apa gitu. Terus pas sorean itu udah kan aku niatku mau mandi gitu. Udah mulai lapar juga gitu kan, perut ke dapur ngambil makanan, terus ngambil anduk sekalian niatnya habis makan mau mandi gitu. Ternyata habis makan aku ketiduran. Gitu, jadi habis makan masih malas-malasan tiduran. Di mana? Di kamar, ketiduran. Posisinya nggak dikunci kan, karena pikir mau mandi gitu. Dan aku juga tadinya ngelihat dia udah masuk kamar, jadi aku nggak yang ketakutan dia di depan ruang TV lagi. Pas aku lagi bangun tidur itu, aku kaget. Jadi misalkan ini kasur ya, aku tiduran celentang. Tak tahu dia di sini lagi ngeliatin aku kayak gini, gitu. Di situ aku kayak makin kaget. Sebelumnya ada kejadian tiduran digituin, terus aku sekarang lagi tidur ada orang laki-laki ngeliatin aku gitu kan kayak. Jangan ini gue, giliran gue kayak gitu, kayak ketakutan. Nah, tapi pas kayak gitu cuman dia bilang, "Kenapa tadi pulang kok langsung lari?" Jadi aku pikir dia mau bahas yang lain, kan? Tapi malah ditanya. Terus aku bingung. Aku jawab, "Iya soalnya berantem sama teman di depan, aku kabur aja langsung ngumpet." Aku cuman ya alasan yang sekilasnya di otak aja ya, gitu. Anak-anak ya, alasannya anak-anak pada umumnya gitu ya. Bilang aja lagi berantem terus nanti mau disamperin dia ngadu apa, aku cuman berpikir itu aja. Terus udah kan, ya udah mandi tuh piringnya taro gitu. Ya udah, aku piring taro mandi masih kepikiran kayak gitu sampai berhari-hari, tapi dianya biasa aja kan. Tapi karena dianya biasa aja, aku jadi kayak yang ya udah deh, udah deh itu bukan apa-apa deh, mungkin itu normal kali buat orang gede gitu kan. Sampai udah waktu berjalan tahun, kita masih yang biasa-biasa aja, akhirnya normal lagi kayak biasanya gitu. Sampai ada kita acara keluarga. Posisinya itu sekarang dia sudah nikah. Gitu pada saat kejadian yang ini, yang akhirnya kita itu posisi dia udah nikah. Tapi nikahnya kan memang nikah telat ya. Gitu. Tapi untuk laki-laki kan nggak masalah lah. Iya. Cuman nikah di umur berapa tuh? Dia 30-an? Dia 30 lebih. Berarti saat itu umur berapa kamu? Akunya tuh udah mulai kerja. Aku udah lulus SMA dong? Akunya udah 20. Ya, akunya udah 20. Mau 20, 19 ke 20 itu. Nah, terus pas aku pergi itu kan, jadi keluarga aku tuh sewa villa di Puncak, acara tahunan keluarga besar. Nah itu, aku bangunnya kesiangan, karena aku sama adik aku itu, kita yang ngurusin tim horenya lah, yang muda-muda gitu kan. Nah salah satunya lagi itu, om aku. Karena om aku juga kan yang ngurusin masalah bis, segala macam, mobil, sama masalah tempat. Dia tuh yang bagian survei segala macam, dia juga alasannya capek, nggak ikut, gitu. Tapi pas yang siang itu yang bangun aku, adikku sama mamaku kan, ada kita bertiga ini, sedangkan yang lainnya itu tuh udah pergi gitu, mau kemana lah gitu kan, pagi-pagi mau beli belanjaan buat kayaknya masak siang gitu, terus yang lain mau sekalian jalan-jalan ke kebun teh segala macem. Aku udah capek duluan gitu karena udah berangkat lebih dulu kan sehari sebelumnya. Udah sambil nyiapin buat kayak kita lomba-lomba siang itu, pas lagi selesai nyiapin kayak gift buat hadiah lomba, kita tuh di ruang tamu sama aku sama adikku di ruang tamu. Terus akhirnya adikku bilang gini, gue nyebat dulu deh, katanya gitu kan. Akhirnya dia keluar, tinggallah aku sama om aku ini. Terus kata dia tiba-tiba aja gitu cerita kayak, sekarang kamu udah gede ya, udah bisa nyiapin kayak gini sendirian, udah bisa ngurusin ini itu sendirian, kayak gitu deh. Aku bilang, ya iyalah masa kecil terus, aku cuma bilang gitu. Kata dia, iya dulu inget gak sih kalau lagi mandi aku yang mandiin kadang-kadang, kalau kamu lagi buru-buru aku yang angkatin dari kasur, kata gitu kan. Terus padahal sih nggak gitu-gitu banget juga, secara aku 12-13 tahun kan
cuman ayo dibangunin, ditarikin gitu doang, nggak sampai dimandiin gitu. Terus pas itu udah tuh dia duduk sebelah aku gitu kan, terus iseng ngerangkul lah, dia ngerangkul gini. Terus ya udah aku biasa aja karena kita sering rangkul-rangkulan aja. Ya bahkan gitu. tidur bareng juga udah pernah. Maksudnya dari zaman dulu kan memang kamu tidur sama temen kamu gitu Iya, kan. aku tuh seneng Dapat tidur. mimpi. Aku seneng tidur ngetek gitu kan. Jadi tidur di kayak dia tuh kayak ngumpet gitu tuh, aku ngerasa secure gitu. Nah, apalagi kalau cuma dirangkul doang, itu hal yang biasa aja. Tapi pas lagi packing yang agak gede itu kan jadinya agak pas packing hadiah yang agak gede itu kan, dia sambil nahanin packagingnya gitu, kayak bungkusannya, aku sambil ngegulung gitu kan lakbannya. Udah di situ tuh dia jadi sama aku jadi deket kayak gini, kata dia, gemes banget sih. Terus aku di bibir, aku di bibir, gitu. Aku terus aku kayak ngerasa, tapi aku diam, tapi aku pasrah. Posisinya kayak aku bingung aku harus ngapain. Shock ya. Aku shock tuh kayak, ya tahu sih ini om gue, tapi ini kan ini cium. Ini normal nggak sih? Buat dia tuh normal nggak sih? Dan kebayangnya tuh kayak yang dulu gitu. Ini nonton kayak gitu normal nggak sih? Ini nggak sih? Jadi gitu keingetnya pas di situ. Terus ya udah, cuman diem lagi aja. Dan bodohnya itu nggak nanya, ini kenapa atau ini ngedorong dia. Refleksnya tuh yang bengong gitu, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak shock aja. Nah pas udah kayak gitu, dia ngomong gini, Kak ikut om yuk sini ke kamar, lihat deh tadi aku nyiapin ini juga loh, gitu, tapi jangan bilang-bilang yang lain. Dia, aku pikir apa nih kan, masuk ke kamarnya dia. Kita naik lah dari ruang tamu, naik ke kamarnya dia itu di atas. Aku juga berpikir nggak aneh-aneh, karena pikir adekku cuman ke depan ngerokok doang, kan paling berapa lama gitu. Udah, terus pas di atas, dia ngomong gini, sebenarnya aku mau ngasih ini, katanya, ke kamu, tapi kamu jangan bilang-bilang yang lain. Kasih apa? Ternyata dia bukain kotak kalung gitu, kalung emas putih. Terus, ngapain aku bilang gitu, aku bingung kan, secara kan dia sekarang udah nikah gitu. Kenapa nggak dikasih ke istrinya? Aku bilang kan, lah ini kenapa kok aku dikasih kalung? Iya, kado buat kamu aja. Kamu kan belum lama ulang tahun, kata dia gitu. Oh iya sih, kalau aku pikir-pikir, memang 2 bulan yang lalu. Dan aku belum ketemu dia lagi. Karena dia kan pindahnya ke... Kan, setelah dia nikah, dia pindah ke kerja di... Aku udah nggak ketemu, udah nggak intens. Gitu. Cuman suka video call kadang-kadang, suka telepon gitu, ngecek doang. Nah, pas dari dia ngasih kalung itu, aku bilang, oh ya udah makasih om, soalnya aku mau ambil kan, sama dia dipakein lah. Terus sini aku pakein. Waktu itu rambutku kan panjang sepinggang, jadi ya udah sini aku pakein, dia bantuin ambil rambut, ke depanin gitu, dia yang pakein. Pas dia habis pakein itu, aku lagi gini, ternyata di sini aku. Leher kamu. Bagian leher. Ya udah makin kayak yang nggak bisa ngomong lagi kan. Terangsang kan? Iya, secara kita juga sudah pernah. Kan udah pernah sebelumnya sama pacar, kan sudah pernah. Terus kayak gini tuh, posisinya aku juga lagi jomblo kan. Jadi sudah lama tidak gitu. Udah lama enggak. Terus enggak tahu kenapa kayak jadi ngikutin aja gitu. Ngikutin arusnya dia aja, dia bawa ke sini iya, dia bawa ke situ iya gitu. Jadi dia posisi dari dia belakang, dia nyiumin sini, terus dia ke depan, dia ngerangkul aku, terus aku rangkul pula, terus aku kayak refleks refleks, kayak aku juga bingung kenapa aku bisa ikutan ngerangkul dia juga, sampai akhirnya ya karena kan itu posisinya kasur yang di bawah gitu ya, kayak kasur extra bed gitu, ya udah kita lagi di bawah kayak gitu, langsung lah, jadi pas lagi rangkul dia langsung dorong ke belakang gitu, langsung di situ terjadilah huru-hara gitu. Nah di situ ya udah awalnya ya biasa karena aku kan pakai kaosan doang kan, kaosan celana pendek gitu. Terus dia tuh yang narik kaos dulu, coba cium-cium sini, terus aku masih nahan, aku nggak mau, ini kenapa jadi kayak gini, aku takut, aku bilang gitu. Kan kamu udah pernah kan sama si ini, dia mention nama cowok aku gitu. Terus aku nggak bilang iya, nggak bilang enggak, karena kan emang dia nggak pernah tahu. Mungkin dia cuma ngejebak aku aja untuk aku ngaku gitu kan. Nah, pas dari situ, aku nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya, aku juga berpikir kayak,
Boleh juga sih, karena aku kemarin sempat ngeliat dia renang, kan nyeplak ya. Nyeplak tuh boxernya. Kayaknya gede deh gitu. Ada nakalnya juga memang diri ini. Jadi kayaknya gede gitu. Tapi penasaran juga. Tapi satu sisi, itu om gue loh. Tapi udah nikah juga. Tapi gue juga deket sama dia. Ada pikiran juga kayak, nanti kalau nolak, malah jadinya kita ada masalah nggak sih setelah ini? Jadi awkward nggak sih? Malah jadi gitu loh. Campur aduk lah ya, intinya pikiran lo saat itu pas kejadian ya, antara ingin menikmati, antara ayo lo ini cobaan apa cobain gitu kan? Iya bener, antara cobaan sama cobain. Jadi kayak rasanya, aduh sayang dilewatkan. Tapi kalau ketahuan juga ini abis banget kita pasti gitu kan. Akhirnya kejadian tuh? Akhirnya kejadian. Ya biasa nafsu kan mengalahkan otak kita ya. Beneran gede nggak? Beneran sesuai dugaan. Dan ya memang seperti yang dibayangkan, memang besar gitu. Ternyata yang kemarin dia nyeplak lagi renang itu tuh, ya emang segitu aja belum bangun gitu. Oh my god.